Dewan Juri Kreasi yang terhormat, saya Aning Dita dan saya Alia. Kami dari tim nomor urut 8 MSTL dari MAN 2 Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak Dewan Juri sekalian untuk mengenal lebih dekat mengenai Dampit Kabupaten Malang. Dampit Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia, terutama jenis Robusta. Letak geografis Dampit yang cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah penghasil kopi lainnya membuat kandungan yang ada pada kopi Dampit lebih baik. Namun, diketahui belum seluruh bagian dari kopi Dampit telah dimanfaatkan secara optimal. Sebanyak 45% bagian dari kopi Dampit adalah limbah kulit. Padahal, kandungan yang ada pada limbah kulitnya tidak kalah penting dengan kandungan yang ada pada buah kopi. Kandungan yang dimiliki oleh kulit kopi Robusta berpotensi dimanfaatkan sebagai antibakteri untuk menangani kasus infeksi MDRSA yang disebabkan oleh ketidakpatuhan konsumsi obat, kesalahan pemberian resep, dan juga tertular dengan penderita resisten. Indonesia menempati peringkat ke-8 dari 37 negara dengan prevalensi multidrug resisten terbesar di dunia. Sayangnya, hal ini terus bertambah setiap tahunnya. Sebagai alternatif, dengan bangga kami mempersembahkan penelitian yang berjudul Ekstrak Limbah Kulit Kopi Robusta Komoditas Dampit Kabupaten Malang dalam menghambat infeksi multidrug resisten Staphylococcus aureus. Hasil rumusan masalah dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana hasil presentase rendemen ekstrak etanol dan karakteristik organoleptik kulit kopi Robusta khas Malang. Kedua, bagaimana pengujian senyawa metabolit sekunder limbah kulit kopi Robusta secara in silico berdasarkan metode molecular docking. Terakhir, bagaimana pengujian limbah kulit kopi Robusta secara in vitro berdasarkan uji aktivitas antibakteri sebagai kandidat penanganan infeksi MDRSA. Berikut merupakan komparasi penelitian kami dengan penelitian terdahulu. Adanya penelitian kami pastinya dapat menutupi kelemahan pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan di Dampit Kabupaten Malang, Lab Olimpiade Sains Terpadu MAN 2 Kota Malang, Lab Material Maju Universitas Negeri Malang pada tanggal 10 Juni hingga 5 November 2020. Berikut merupakan metode serta pendekatan dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yakni kulit kopi Robusta dari Dampit Kabupaten Malang dengan sampel ekstrak etanol. Penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan, yakni preparasi sampel untuk mendapatkan serbuk kulit kopi Robusta, kemudian diekstraksi menggunakan etanol dan dimaserasi selama 3 hari. Selanjutnya dilihat dari sifat organoleptik serta presentase rendemen dari ekstrak yang dihasilkan. Kemudian dilakukan pengujian fitokimia, aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH, aktivitas antibakteri menggunakan metode Kirby-Bauer, identifikasi senyawa menggunakan GCMS, serta molecular docking yang terdiri dari pencarian struktur senyawa ligan dan makromolekul target, penambatan molekul dan scoring menggunakan software PYRX dengan fitur autodoxina. Selanjutnya, visualisasi penggabungan pada software PIMAL serta BioVia untuk mendapatkan data gambar secara 2D dan 3D, dan screening senyawa untuk prediksi toksisitas, nilai LD50, serta sifat mirip obat. Berdasarkan pengujian organoleptik, ekstrak etanol kulit kopi Robusta yang dihasilkan memiliki warna coklat pekat dengan konsistensi kental dan aroma khas asam. Ekstrak etanol kulit kopi Robusta yang dihasilkan memiliki persentase rendemen ekstrak sebesar 30,875% dan telah memenuhi syarat di atas 10%. Semakin besar nilai rendemen, maka jumlah senyawa yang berhasil terekstraksi juga semakin banyak. Berdasarkan pengujian fitokimia, diketahui bahwa ekstrak etanol kulit kopi Robusta mengandung 6 senyawa metabolit sekunder yang diujikan. Pengujian ini berfungsi sebagai uji konfirmasi bahwa senyawa metabolit sekunder tidak rusak saat proses ekstraksi. Keenam senyawa metabolit sekunder berpotensi memiliki aktivitas antibakteri dengan diameter penghambatan terbaik pada sampel konsentrasi ekstrak etanol kulit kopi Robusta 30% sebesar 12 mm yang termasuk kategori kuat. Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan melalui metode DPPH dengan asam askorbat sebagai kontrol positifnya. Berdasarkan kurva regresi linier yang dihasilkan dari 5 titik konsentrasi, diperoleh nilai SC50 ekstrak kulit kopi Robusta sekitar 82 yang tergolong kuat. Identifikasi senyawa GCMS dilakukan melalui kajian pustaka pada hasil pengujian yang dilakukan Nugroho. Ditetapkan total 6 senyawa yang menunjukkan adanya potensi farmakologis terutama antibakteri. Berikut merupakan 6 senyawa yang berhasil teridentifikasi menggunakan mass spectrometer. Selanjutnya dilakukan fast docking antara senyawa yang terkandung pada kulit kopi Robusta dengan protein MDRSA di mana scoring terbaik ditandai dengan nilai binding affinity 6,9 dan RMSD sebesar 0. Berikut merupakan hasil visualisasi interaksi terbaik senyawa ligan dengan protein target secara 2D dan 3D. Berdasarkan hasil prediksi Atmosfer, diketahui bahwa semua senyawa memiliki toksisitas oral pada kategori aman. Mayoritas mampu terdegradasi secara alami dengan sifat mudah larut dalam air. Hasil Lipinski's Rule of 5 menunjukkan bahwa 6 senyawa yang diidentifikasi telah memenuhi persyaratan. Hal ini berarti senyawa memiliki bioavailabilitas tinggi sehingga mudah diserap oleh tubuh dan dapat menghasilkan efek farmakologis yang diinginkan. Dan berikut merupakan kesimpulan yang kami dapatkan dari keseluruhan penelitian ini. Untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya, kami berikan saran-saran sebagai berikut, dan ada pun daftar pustaka yang kami gunakan pada penelitian ini. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Robusta, Recycle Coffee Pill for Staphylococcus, MAN 2 Kota Malang, juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.